Yo bareng-bareng. Padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja tulus ingin tak critani kanggo sepo munggo suwe ingin tak critani kanggo sepo munggo suwe selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ayo salawat sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, alimil ulama, para kiai, ibu nyai, para ustaz, ibu ustazah, para haji, ibu hajjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Kok sepi ya? Ibu, nih suaranya enak gak sih? Enak kan? Kenapa ada nama Muhammad gak mau baca salam? Orang pelit itu, halo? Nih adik-adik anak-anak cicing helak. Oke, cicing. Diam dulu. Halo. Halo. Diam dulu ya. Ustadz ngomong 17 menit. Karena di sini suasananya nggak pernah malam. 17 menit aja. Orang pelit itu bukan karena panitia Maulid Al-Munawwarah keliling bawa baskom, bawa sajadah, bawa proposal umpama. Tapi saya yakin nggak bawa proposal cuman seminggu soalnya. Keliling ketok pintu, assalamualaikum. Ibu, besok Jum'ah malam Sabtu Al-Munawwarah akan maulid. Sumbangannya
ibu atau bapak dilalah nggak ada duit receh. Kan ngasih 100.000 nggak mungkin kan? Jujur mungkin nggak? Alah, wong 10.000. Loh, lah kan panitia pas ngitung itu di-shooting, di-share di TikToknya. Abdi. Pas ngitung 5.000, 10.000. Elang dilalah nggak ngasih, itu bukan termasuk orang yang pelit. Tapi orang yang pelit adalah al-bakhilu huwa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika ada namaku disebut dengan lantang dan tegas, tapi tidak mau membaca sholawat salam. Nabi ngomong, kalau ada namaku dipanggil, disebut, diutarakan, kok nggak ada yang Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu golongan orang Jadi tadi pelit semua itu. Mudah-mudahan semua malam ini yang kumpul maulid Nabi kelak dikumpulkan di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Begitu orang belit. Semua yang saya banggakan di sini banyak ustadz lah. Cuman saya belum kenal namanya. Yang saya kenal ustadz jadi MC, saya jadi gemeter Pak Ustadz. Ustadz Hidayat itu biasa ceramah jadi MC lah. Saya kan grogi jadi. Ustadz Hidayat, Ustadz Farhan yang suaranya empuk, renyah kayak orangnya. Semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak, terkhusus panitia yang hanya 1 minggu, bener-bener 1 minggu ini, malam Jumat kemarin, minggu yang lalu, itu rapat di musola sini, yang rapat wong papat, beneran orang 4. Pak Ketua yang mimpin rapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang 4 kok gaya loh, 4 gaya kayak mimpin RT. Kita besok akan maulid. Bagaimana menurut Bapak Haji Roni? Siap, saya 10 juta. Gitu soalnya. Jadi langsung jadi. Lah Pak Roni langsung 10 juta kok. Ya Pak Roni ya? Kata yang belakang enggak. Terkhusus Bapak Ketua Panitia Tri Hanggonoto sekaligus Ketua Masjid dengan panitia yang lainnya banyak di sini. Ada Bapak Dian yang nyoting di pojok sana. Mau HP-nya jelek masalahnya. Bu, di shooting itu nanti masuk TV Ono. Mas Roni, semuanya lah panitia, sesepuh kita Bapak Haji Asral, Bapak Darwin, Bapak Aiman Darwin, sarjana hukum. Pak, dengar suara saya Pak? Ya, ini memang soundnya kurang nih. Ya, semuanya yang ada di dalam, sahabat-sahabat dari Jawa ini, banyak ibu-ibu, ibu sehat ibu semua? Alhamdulillah, anak-anaknya sehat juga. Baik, begini kita langsung supaya pada materi. Oh iya, tim hadrah yang saya banggakan, malam ini kita datang di sini dengan semangat gegap gempita, sukaria, sukacita. Tentu ini bukan karena Bapak Tri Hanggonoto di Mejo, bukan karena Pak Ustadz Hidayat, bukan karena Pak Haji Asral, bukan karena masjid, bukan karena apa-apa, tapi kita kumpul di sini karena ada strem cinta kepada baginda Nabi Muhammad.
Wis aja dioprek-oprek. Kurangin dikit kalau dengung. Ya. Di beberapa tempat, ibu bapak, ini gegap gempita orang terus menerus seremonial peringatan Maulid. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Saya itu pokok malam Sabtu, Minggu, Senin itu biasanya kalau malam 2 panggung ceramah itu. Ini besok habis zuhur ceramah Maulid, malam Minggu ceramah Maulid, Minggu pagi sampai siang sampai malam. Artinya apa? Di mana-mana umat Nabi itu bangga atas datangnya bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini malam kita datang atas dasar cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, anta ma'aman ababta, ibu bapak cinta pada Nabi, nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Siapa baginda Nabi, maka kelak di yaumul kiamah kita akan bareng dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Makanya kalau pakai hadis yang umum, saya ngambil dari kitab Madarijus Su'ud, tafsirnya kitab Al-Barjanji. Mungkin kalau di Betawi Al-Barjanji kurang begitu familiar. Itu biasanya dibaca di kampung-kampung ibu. Tapi coba saya ngetes ibu-ibu ini. Al-Barjanji ini dulu di sini dibaca enggak? Kalimatnya gini bu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih adillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyib min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Ada enggak bu? Hoi embuh Pak Ustaz, saya dengernya bukan itu. Dengernya apa? Goyang dompet. Ini Jakarta Betawi, memang lain lubuk, lain belalang. Tapi kalau di kampung-kampung Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, ini kalau bulan Rabiul Awal bacanya Al-Barjanji. Kalau Jakarta dengan para habaib Ad-Dibai, Simtud Duror, Ratibul Haddad. Tapi isinya adalah menceritakan tentang riwayat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo adik-adik, Ustaz tanya, ayah Nabi siapa namanya? Ibu Nabi namanya? Kalau putri Nabi namanya? Di sono pinter. Kakek Nabi namanya? Paman Nabi namanya? Mantu Nabi namanya? Pak Noto, Pak Noto. Yo anak-anak bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh penuh suka duka. Penuh suka duka. Itu kalau sholawatnya kan tadi udah. Rohatin Atiyaru tasdu. Untuk menjelaskan yang ini, pertama kalau nengok penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani, upayakan kalau bulan Maulid
bulan Rabiul Awal, ceritakan kembali tentang sejarah lahirnya Nabi. Maka tadi saya mendengarkan sambutan sekelumit dari pimpinan hadrah. Tolong jamaah sekalian untuk diam mendengarkan Maulidun Nabi, karena ini kisah lahirnya Nabi. Bagus Mas, mudah-mudahan tahu artinya itu. Ya. Saya tak pakai Al-Barzanji. Kenapa ini malam ibu berbondong-bondong, bapak berbondong-bondong? Ini filosofi contoh. Ketika tetangga kita pengantin baru, ketika sudah dapat 1 tahun, istrinya melahirkan. Kalau anak sudah lahir, adatnya ibu-ibu kan nengokin bayinya. Betul nggak, Bu? Nengokin bayinya. Kalau laki-laki Masya Allah ganteng amat kayak bapaknya. Kalau perempuan Masya Allah cantiknya, bangga kita nengokin bayi. Loh, ini malam duduk bersimpuh bersama, filosofinya bangga atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Maka pada malam Isnin sekitar jam 3, jam 4 menjelang subuh, ketika ibunda Nabi Aminah akan melahirkan, dalam kitab Al-Barzanji, hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Malam itu Aminah mau lahiran, yang datang Siti Maryam, Siti Asiyah, dan para bidadari. Gampangnya ngomong, yang nyambut Nabi lahir adalah para bidadari. Gampangnya ngomong, yang menjadi bidan adalah bidadari. Berarti yang datang malam ini ibu-ibu semua adalah bidadari. Insya. Tapi kalau nengok hadis Nabi memang benar loh. Nabi kan menyampaikan begini, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi suami ini, para suami Bu, kalau ngikutin Nabi, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau pulang kerja sampai rumah, ketemu yang ada di rumah adalah istri, istri itu adalah bidadari. Walaupun istrinya itu gendut hitam. Bener ini? Udah gendut hitam keriting. Iya tuh. Tapi kalau nengok hadis ini, sekalipun istriku gendut, keriting, hitam, kentutan lah gitu ya, itu tetap bidadari. Ya, makanya suami yang hebat itu selalu memanjakan istrinya, selalu menghormati istrinya. Ini ajaran Nabi loh. Bagaimana? Ketika Nabi diutus, Nabi menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk membenahi akhlak, dan Nabi menyampaikan ana khairukum li ahli. Saya ini paling berakhlak kepada istriku, istri Nabi. Coba suami ibu, mudah-mudahan habis maulid ini nanti nyontoh kanjeng Nabi. Amin. Contoh Bu, kanjeng Nabi itu pulang pulang ceramah. Kayak saya begini nih, pulang ceramah, pulang jam 1, jam 2, ketok pintu lah. Ini di sini ada yang namanya marfu'ah nggak ini? Marfu'ah. Anggap aja Markona ya. Pak Aiman, di sini ibu-ibu banyak banget Pak. Saya kalau melihat kanan kiri sedep, melihat bapak, aduh sempat. Makanya saya noleh sono sini. Kanjeng Nabi pulang ceramah karena Nabi berakhlak. Jam 1 malam ketok pintu.
Assalamualaikum. Contoh, diam aja, ini contoh. Itu Siti Aisyah nggak denger loh, karena udah tidur. Yang kedua, Assalamualaikum wahai istriku, cicing baik. Bahasa Betawi ini apa sih itu? Cicing baik, itu bahasa Sunda. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Humairah. Tetap nggak denger Kanjeng Nabi gelar sorban, kala itu sorbannya hitam loh, sama kayak punya ustadz. Digelar, Nabi tidur depan pintu, nggak mau mengganggu istrinya. Kira-kira kalau suamimu gimana coba itu? Oh, pintunya digaplok, kayaknya lo ya. Ini model Roni aja lah, Roni. Istrinya ada nggak sih istri Roni itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, 2 kali nggak denger, ini yang maju nih. Istri kalau udah tidur kayak bangkai budek. Kalau mau nyontoh Nabi, maka janganlah membentak istri, janganlah memarahi istri kalau memang dalam keadaan tidur atau dalam keadaan normal. Itu akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Kembali kepada cerita yang tadi, ini malam layak kalau ramai. Karena Kanjeng Nabi ketika lagi ditungguin oleh bidadari Siti Maryam, Siti Asiyah. Kemudian wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usana. Sampai perutnya Siti Aminah sakit karena akan melahirkan, maka lanjut keluarlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Ustadz tanya, Bu, melahirkan sakit gak sih? Hah? Sakit. Ibu anaknya berapa? 4. Katanya sakit. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Katanya sakit. Itu itu asli ya. Nonton istri saya lahiran Pak Noto, ngelahirin. Saya itu kalau istri melahirkan, saya nungguin loh. Itu ketika lagi mulai keluar, wah, anu, orang kuat, anu, nggak kuat Pak, saya pasrah, anu, wah, kata dokternya apa itu? Ayo Bu, terus Bu, ibu kuat. Wong wis ora kuat. Aduh, kapok aku, kapok. Iyalah, lewat 3 bulan, lewat 6 bulan meteman. Maka istri punya anak 4, punya anak 5, alhamdulillah. Tapi kembali sama Siti Aminah merasakan sakit, lahirlah baginda Nabi Nurayatalak Usana. Maka ketika sudah Nurayatalak Usana, tabiat atau adatnya ahlu sunnah wal jamaah, kemudian baca sholawat kayak tadi itu, ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah
Allahumma sholli ala Muhammad. Dan peringatan maulid seperti ini mudah-mudahan seperti hadis Nabi, man addama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, memperingati, memeriahkan hari lahirnya Nabi, nanti di yaumal qiyamah akan disafaati oleh Kanjeng Nabi. Jadi kita semua nanti dari kiamat tidak akan masuk neraka karena disafaati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Lalu muncul pertanyaan, halo, udah 17 menit belum sih? Tapi saya biasanya kalau ceramah ada susu. Serius, ada susu, ada teh, ada larutan, ada pokari. Lihat aja di YouTube saya, Bu. Pokoknya sebelah saya itu meja pasti penuh minuman. Di sini udah kecil, nggak ada gelasnya. Ya masa Ustadz minum begini coba. Kan kalau dimasukin TikTok nggak punya akhlak, masa Ustadz begini. Ya aus beneran saya ini, aus beneran. Minimal tuh pakai gelas, Roni. Kayak nggak pernah jadi panitia. Tapi saya maklumi karena cuma 1 minggu. Gak apa-apa, masih untung ada acara. Alhamdulillah. Ingat ya, ini semuanya yang maulid Nabi akan disafaati Kanjeng. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Ustadz, ini biasanya yang suka tanya itu Pak Aiman ini. Ustadz, apakah maulid hanya rame-rame begitu aja? Bikin panggung, bikin banner, enggak ya Ustadz, fotonya gede, foto saya enggak ada. Kata Pak Iman begitu pasti itu nanti. Buang-buang biaya, pakai sound system dan segala macamnya. Apakah hanya seperti itu tok yang namanya maulid Nabi? Maaf Pak Aiman, karena hati Anda seperti itu. Saya kan setengah wali nih Pak. Wali-wali daya maksudnya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya jawab, peringatan maulid tidak hanya gegap gempita seperti ini saja. Ini sudah alhamdulillah. Saya yakin Pak Noto, Pak Roni dan jamaahnya, pengurusnya sudah doa, ya Allah, mudah-mudahan malam Sabtu jangan sampai hujan ya Allah. Kalau hujan bubar. Alhamdulillah tidak hujan. Apakah hanya seperti ini saja Ustadz? Oh tidak. Pertama, esensi dari maulid Nabi adalah memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mulai lupa syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Umat Islam, KTP Islam, ngakunya Islam, tapi tidak sholat. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Suamimu sholat gak, Bu? Insya Allah. Suami kok sholat kok insya Allah. Maka ini panitia malam ini Pak Noto dan kawan-kawan mengingatkan kepada jamaah, kamu Islam yang memang sudah mulai tidak sholat, ayo sholat. Kamu Islam yang memang tidak zakat, ayo zakat. Ramadan, ayo puasa. Haji kalau sudah mampu, ayo pergi haji. Kalau memang kamu Islam, ngaji itu hukumnya wajib. Syariat Nabi dibawa, manusia harus mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari digendong sampai mati. Maka kalau belum mati, ayo pada ngaji. Maka ini diingatkan, ngaji hukumnya wajib. Al-Munawwarah, kalau ngaji paling hanya orang 7. Beneran, Bu?
Kalau malam Jumat ngaji orang tuh, saya biasa kalau ngaji sana 70 orang, 80 orang, 130 orang. Di sini tuh suamimu pada kemana sih? Mentang-mentang malam Jumat mau mulai sore gitu. Maka ini panitia mengingatkan, kami Maulid Nabi mengingatkan, ayo semua jamaah Masjid Al-Munawwarah, ini Maulid Nabi, tumbuh kembangkan cinta pada Nabi. Kalau kamu cinta pada Nabi, maka lakukan apa yang diajarkan Nabi. Apa salah satunya? Orang itu wajib ngaji. Satu. Yang kedua, buahnya itu ajaran Nabi. Orang tua harus mendidik anak-anaknya. Disinilah saya tadi bangga, Masya Allah. Anak-anak ibu, anak-anak bapak sudah naik di atas panggung, bisa baca ayat-ayat Al-Quran surat pendek, bisa baca sholawat, sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu. Kira-kira ibu bapak senang apa tidak? Senang apa tidak? Dalam konsepnya orang NU, karena saya pengurus NU, banggalah orang tua ketika punya anak yang pinter ngaji, punya anak yang bisa membaca Al-Quran, punya anak yang bisa baca Fatihah, punya anak yang bisa baca Yasin. Nanti kalau orang tua meninggal, anaknya pasti Sumailah roh Pak Trihanggono. Maaf ibu, Sumailah roh ibuku Al-Fatihah, kemudian baca Yasin. Orang tua yang sudah dibacakan Yasin, makamnya akan diluaskan oleh Allah, akan diterangi oleh Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah, dan akan diterima amaliyahnya lantaran punya anak yang soleh. Maka orang tua wajib mendidik. Lah tadi sudah anak-anak yang sudah bisa ngaji. Pertanyaan ulang, ibu bapak seneng apa tidak? Seneng apa tidak? Yang didik siapa? Yang didik ibu apa Pak Guru? Pak gurunya mana? Pak Noto, ibu guru. Artinya apa? Ini loh syariat Nabi. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Nabi yang membawa. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kok nggak mau baca Allah sih Bu? Pelit amat. Tapi saya maklumi Pak Noto, karena jarang acara begini. Beda dengan di sana-sana, Bu. Jamaah, kalau penceramahnya lagi baca ayat Quran, ujungnya baca Allah bareng-bareng supaya tambah barokah. Setuju? Aja ndomblong baik. Yang di dalam juga sama. Allah gitu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Akan jadi ada yang hidup maksudnya gitu. Allah menyampaikan, khawatirlah kamu wahai ibu bapak, kalau punya anak, ketika kamu mati, anaknya dalam keadaan lemah. Apa kata-kata lemah? Ahli tafsir mentafsirkan minimal 3 hal. Lemah dalam ideologi, lemah dalam pendidikan, lemah dalam harta benda. Maka jangan sampai kita mati, anak-anak kita ideologinya lemah, mempertahankan kalimat Islam dalam dada, panji Islamnya lemah. Artinya apa? Ketika sudah dewasa takut digoyang oleh agama lain.
kamu Islam tetap miskin, kamu Islam usaha nggak maju-maju, udah ayo pindah kepada agama kami, nanti kamu saya jatah tiap bulan dapat beras. Kamu tiap bulan nanti saya kasih Indomie. Kalau ideologi tidak ditanamkan, maka orang tua akan rugi ketika sudah mati anaknya pindah agama. Na'udzubillahimin. Maka harus dibawa ke tempat pendidikan. Ada Majelis Talim Al Munawwaroh yang dikelola oleh Bapak Tri Hanggonoto, istri dan ustadzah lainnya. Maka harus didukung. Bagaimana cara mendukungnya? Gini loh, kalau ngaji pondok pesantren, kalau kepengen nanti anaknya ilmunya manfaat, ibu, pengen anaknya ilmunya barokah, itu orang tuanya nemuin Pak Tri Hanggonoto kalau di sini loh. Assalamualaikum Pak Tri. Atau nemuin istrinya, Assalamualaikum Ibu Ustadzah. Ini anak saya namanya Budi. Saya pingin nitip ngaji di sini, tolong ajarin anak kami tentang Al-Quran, tentang hukum Islam halal haram, didik anak kami agar berakhlak. Kira-kira sudah begitu apa belum, Bu? Wih, udah ngomong begitu beneran? Orang saya udah nanya, bono-bono Pak Ustaz, nggak ada yang nitip. Terus pokoknya kamu berangkat. Paling nanti Pak Noto tanya, kamu namanya siapa? Budi. Ibumu namanya siapa? Markona. Ya. Lah bapakmu namanya siapa? Siapa namanya ya? Namanya Asral. Sorry Pak Haji. Sampai gurunya nanya, bapakmu siapa, ibumu siapa. Kalau sampai orang tua lo, anak-anak sudah dikasih ilmu, sementara ustadz-ustadzanya sudah mengurangi waktunya, waktu jalan dengan istri anaknya, waktu bekerja, waktu kemana-mana hanya untuk mendidik anak-anak ibu. Lah kok ibu bapaknya nggak mau terima kasih, minimal menghantar, anaknya ilmunya tidak akan manfaat dan barokah. Na'udzubillahimin. Maka tolong, ini yang sudah pada ngaji, makasih kepada gurunya. Padahal kalau anak-anak santri ini, kalau di pondok Ploso ya, itu ada lagu familiarnya dari sana. Ini tim hadroh pasti sudah hafal. Anak santri ini nanti akan mengucapkan, man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama. Ini bahasa kita ya. Ini anak-anak pada ngomong, man ana, wahai guruku Pak Ustadz Tri Hanggonoto. Atau istrinya, wahai Ibu Ustadzah Yani, atau ustadzah yang lainnya lah. Saya ini tidak bisa apa-apa. Saya nggak bisa baca Iqra, saya nggak bisa baca Bismillah, saya nggak bisa doa wudhu, saya nggak bisa tata surat kecuali dibimbing oleh engkau guru. Terima kasih guru. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Bagaimana mungkin aku nggak cinta padamu dan aku tidak pingin selalu bersamamu. Aku pingin bersamamu guru, karena nggak bisa baca Quran dan nggak bisa apa-apa tanpa bimbingan guru. Maka saya observasi di beberapa majelis talim model Al Munawwaroh Pak Hanggonoto itu, betapa guru ustadz-ustadzahnya hanya minta, tolong Pak Ustadz sampaikan kepada orang tuanya untuk membantu cara mendidik. Bagaimana membantunya?
Kalau kami sudah ngajarkan di masjid, di majelis taklim dengan serius, kalau sampai rumah jangan dibebaskan main HP. Itu anaknya sopo. Tolong ibu bapaknya bantu. Kalau sampai rumah jangan bebaskan main HP. Terkenalnya HP kan setan gepek. Anak-anak malas ngaji, anak-anak malas belajar karena kerjaannya ngelihat HP. Pasti ibunya jawab, anu Pak Ustadz, udah zamannya. Akhirnya anaknya mintanya HP. Kalau nggak dikasih anaknya nangis. Paksa dong. Kasih waktu yang tepat. Kamu main HP hanya 1 jam. Dari jam ini ke jam ini yang lain kamu harus belajar. Maka kedisiplinan tolong ibu dan bapak. Bantu ustadz dan ustadzahnya. Bantu orang-orang yang mendidik di pendidikan formal. Kalau orang tuanya membantu, maka akan berhasil. Anak-anak menjadi anak yang cerdas dan orang-orang yang berakhlak. Jadi kita lewat Maulid Nabi ini punya regenerasi bangsa yang membanggakan. Estafet untuk ngatur Al-Munawarah, estafet untuk ngatur RW 02, maksimalnya estafet untuk ngatur Indonesia. Kita punya anak-anak muda yang hebat. Ini kalau dipanjangkan subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Ini yang masih kecil-kecil ibu bapak. Nanti ibu bapaknya pada mati, pada nggak ada. Ini penggantinya. Ketua masjidnya anak-anak ini. Ketua RT-nya anak-anak ini. Ketua RW anak-anak ini. Mungkin juga gubernurnya anak-anak kita yang ada di RW 02. Amin ya Rabbal. Maka harus ditopang dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idalam yakunal atibaro lidati. Pemuda akan punya dedikasi ke depannya. Pemuda akan ada manfaatnya ke depannya. Anak-anak akan ada gunanya. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, bil ilmi wat tuqa. Apabila anak muda itu ada ilmu dan ada takwa. Tapi idalam yakunal atibaro lidati. Kalau kedua ini tidak dimiliki oleh anak-anak kita, ilmu, sains, skill, integritas, maka ke depan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, lewat Maulid Nabi, Islam itu adalah sains, Islam adalah ilmu. Islam akan lebih kuat kalau ditopang dengan ilmu. Maka tolong ibu bapak yang anak-anaknya masih kecil, masih remaja, terus digenjot dengan ilmu. Minimal disiplin, rajin di majelis taklim Al-Munawwarah. Ngaji terus ya anak ya. Mudah-mudahan jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat, jadi pengusaha yang duitnya banyak, halal dan barokah. Amin ya Rabbal. Jadi Ustadz pesen ya nak ya semuanya, boleh main HP tapi waktunya dibatasi. Jangan main HP terus. Orang tuanya juga harus menahan anaknya untuk tidak selalu main HP. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, karena kalau dipaparkan sangat luas sekali. Tapi inti yang pertama Maulid Nabi adalah pertama ngikutin makalah Umar bin Khattab yang saya baca dalam kitab Madarijus Su'ud. Waqala Umar bin Khattab, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, siapapun yang mengagungkan hari lahirnya Nabi sungguh telah mensyiarkan Islam. Contoh malam ini jadi ibu-ibu nongkrong dengerin sholawat. Tadi teman-teman hadroh ini suaranya indah. Malam ini bapak jadi mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz Farhan Azhari, sarjana harimau. SHI kan? Sarjana hukum maksudnya. Hah? Ini kan jadi indah malam ini loh. Karena apa? Pertama, supaya kita ada tumbuh kembang cinta pada Nabi. Ini bukti syiar Islam. Yang kedua, harapannya mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Yang ketiga, pelajaran penting. Pertama, masalah akhlak. Suami, sayangilah istrimu
Istri, hormatilah suami karena ridhollah fi ridho zauji. Wanita, surganya bagaimana ridhonya suami. Yang selanjutnya, ayo anak-anak kita, generasi kita kasih wawasan ilmu agama, minimal disupport, didorong untuk ngaji di Majelis Talim Al-Munawwarah. Dan ibu bapaknya tolong temui pengurusnya, serahkan sesuai dengan aturannya dan ikutin aturan yang berlaku. Kalau ada sambung roh antara orang tua dengan guru dengan murid, ilmunya akan manfaat dan barokah. Amin ya robbal. Mari kita tutup acara ini dengan istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sampai di sini dulu. Tutur kata kurang sopan nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksomo. Jika ibu-ibu ingin nonton saya, ada 2 tempat, Bu. 1, di masjid tiap malam Jumat. Nonton, Bu, nonton. 2, di HP masing-masing. Punya HP nggak, Bu? Nah, di HP itu ada. Ibu tinggal buka di YouTube saya, Kang Muslih Channel. Nanti muncul. Nah, orangnya ini, Bu, orangnya ya. Habis itu di like, subscribe, ditonton. Nanti kalau ada iklan jangan di skip, karena dapat duitnya dari situ untuk beli mobil Pajero kayak Pak Roni itu. Dah ya, sampai di sini dulu. Tutur kata kurang sopan sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa, Bu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersimpuh bersama ya Allah dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, ya Tuhan kami, mampu kami untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami menjadi orang yang cinta pada Nabi-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk mendidik putra putri kami menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Keluarga kami sakinah mawadah warahmah. Usaha kami lancar barokah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesemangatan kami untuk menjalankan agama-Mu ya Allah. Cinta pada masjid-Mu, cinta pada sesama muslim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buangkan dalam hati kami rasa iri, dengki dan sombong ya Allah. Munculkan dalam dada kami rasa saling asih, asah dan asuh ya Allah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hidup di negara tercinta Indonesia ya Allah. Ketika negara ini aman, nyaman, damai ya Allah, maka kami nikmat menjalankan agama. Oleh karena itu ya Allah, negara kami akan melakukan pilkada serentak ya Allah.
Berikan para pemimpin di daerah tersebut ya Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, terkhusus DKJ daerah 7 Jakarta ya Allah. Mudah-mudahan pemimpin siapapun yang terpilih, pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa membawa Jakarta khususnya menjadi Jakarta yang gemah ripah Allah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami mampu ketika Engkau panggil mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul, qabul, qabul. Soundnya jelek banget sih. Sarjana hukum. Ya, alhamdulillah ada tausiahnya. Sampaikan kepada seluruh kita. Siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau